Saya Katon Wicaksono akan menjelaskan tentang pengertian sosiometri. Sosiometri adalah suatu metode untuk mengumpulkan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam kelompok. Metode ini pada awalnya dikembangkan oleh Moreno dan bertujuan untuk meneliti saling hubungan antara anggota kelompok di dalam suatu kelompok. Landasan teori. 1. Bentuk hubungan dalam sosiometri. Bentuk hubungan garis dalam sosiogram. Ada 5. Poin A, berbentuk segitiga atau bisa disebut triangle. Poin B, berbentuk bintang atau bisa disebut star. Poin C, berbentuk jala atau bisa disebut network. Poin D, berbentuk rantai atau bisa juga disebut chain. Poin E, berbentuk pasangan atau bisa disebut juga mutual. Baik, selanjutnya saya atas nama Hilda Rendomange akan menjelaskan tentang peran dan fungsi konselor. Pada proses asesmen menggunakan sosiometri, konselor memiliki peran dan fungsi sebagai: yang pertama, perencana, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, pembuatan angket sosiometri, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, dan membuat satu layanan asesmen sosiometri. Terus yang kedua, pelaksana, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Yang ketiga, melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi, sosiogram, menghitung indeks pemilihan, hingga melakukan analisis hasil. Yang keempat, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Untuk berikutnya, macam-macam atau jenis angket sosiometri. Yang pertama, nominatif. Yang kedua, skala bertingkat. Yang ketiga, siapa dia. Yang berikutnya, langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri. Yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan asesmen. Yang terakhir, langkah-langkah pengolahan dan analisis. Yang pertama, memeriksa kelengkapan hasil angket. Yang kedua, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh. Yang ketiga, membuat sosiogram. Dan yang terakhir, melakukan analisis hasil sosiogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vira. Saya Virania Jayadininggar akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan sosiometri. Kelebihan: A. Dapat melibat hubungan antar siswa di kelas secara keseluruhan. B. Dapat diketahui kedudukan setiap siswa dalam hubungan sosialnya. C. Dapat digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan sosial. D. Memperbaiki struktur hubungan sosial kelompok. E. Memperbaiki penyesuaian sosial individu. F. Mempelajari akibat proses pendidikan di sekolah. G. Mempelajari mutu kepemimpinan dalam berbagai situasi. H. Menemukan norma pergaulan. Selanjutnya, kelemahan. A. Hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. B. Akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan. C. Peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok kelasnya. D.
D. Komitmen konselor. E. Prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan konselor dalam menyusun matrik sosiometri dan sosiogram merupakan pekerjaan yang menjemukan. F. Semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. 7. Penggunaan sosiometri. A. Usia pertemanan yang sudah cukup lama. Hal tersebut dianggap penting mengingat semakin lama pertemanan, maka data yang dikumpulkan akan semakin bermakna. B. Tingkat variasi usia anggota kelompok. C. Ukuran kelompok. D. Aktivitas menyediakan kesempatan alamiah untuk memastikan respon. E. Pemilihan kelompok yang akan dikaji harus mampu mewakili informasi yang dibutuhkan oleh guru konselor. Aplikasi sosiometri dalam berbagai bidang. Di sini ada 3, yaitu sosiometri hubungan antar murid di sekolah. Yaitu sosiometri di sekolah umumnya digunakan untuk mempelajari hubungan antar murid. Yang B, ada sosiometri hubungan antar etnik dan status sosial. Aplikasi sosiometri ini adalah untuk mempelajari hubungan antar etnik. Sosiometri memperhatikan kekompakan dan perpecahan grup. Oleh karena itu, sosiometri sering digunakan untuk mempelajari hubungan etnik dan cara-cara mengidentifikasi individu dalam grup etnik tersebut. Yang terakhir, ada sosiometri pengembangan organisasi. Yang dimaksud di sini adalah sosiometri ini digunakan sebagai penilaian atau pengakuan data siswa atau konseli oleh guru BK yang bertujuan agar dapat membantu siswa mengetahui seberapa aktif dia di dalam organisasi atau kelompok di kelas atau di sekolahnya, sehingga siswa dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan daya ukur siswa dalam berorganisasi maupun berkelompok. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, penyaji materi sosiometri. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada kesalahan dari anggota kelompok kami dalam penyajian materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan kami tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.